Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Marifatul Syaida. Di sini saya akan membahas salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah Arsitektur Perilaku, yaitu hubungan antara tingkah laku dengan lingkungan mengenai kelebihan beban. Terdapat beberapa aspek pada hubungan antara tingkah laku dengan manusia. Di antaranya terdapat 1. Stres lingkungan, 2. Pembangkitan, 3. Kelebihan beban, 4. Kekurangan beban, dan terakhir tingkat adaptasi. Kali ini kita akan membahas mengenai poin ketiga, yaitu teori kelebihan beban atau yang biasa kita sebut sebagai environmental load theory. Dimulai dengan teori psikologi. Memiliki dua jenis psikologi, yaitu psikologi komunitas dan juga psikologi lingkungan. Psikologi komunitas didasari oleh beberapa konsep dan teori mengenai kehidupan individu bermasyarakat atau keberadaan individu dalam konteks sosial, baik dalam setting natural maupun sistem sosial tertentu. Lalu yang kedua, terdapat psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan sendiri berusaha mempelajari bagaimana motivasi, sikap, perasaan, dan sebagian dari manusia terhadap lingkungannya. Psikologi lingkungan adalah ilmu kejiwaan yang mempelajari tingkah laku manusia berdasarkan tempat tinggalnya, baik secara lingkungan sosial, lingkungan binaan, maupun lingkungan alam sekitar. Terdapat dua tokoh yang mengemukakan bagaimana definisi dari psikologi lingkungan tersebut. Salah satunya yaitu Paul Abel yang mengatakan bahwa ilmu tentang saling hubungan antara tingkah laku dengan lingkungan buatan atau alamiah. Yang kedua, terdapat Holahan yang mengatakan bahwa psikologi lingkungan adalah bidang psikologi yang meneliti khusus saling hubung antara lingkungan fisik dengan tingkah laku dan pengalaman manusia. Adapun tujuan dari ilmu psikologi lingkungan sendiri ialah agar kita dapat menganalisis, menjelaskan, meramalkan, dan kalau diperlukan untuk memanipulasi atau merekayasa lingkungan fisik. Selanjutnya, teori kelebihan beban atau yang biasa kita sebut sebagai environmental load theory. Prinsip dasar dari teori ini ialah manusia mempunyai keterbatasan khusus dalam mengolah stimulus dari lingkungannya. Jika stimulus lebih besar dari kapasitas pengolahan informasi, maka akan terjadinya ketidakseimbangan dan juga kelebihan beban, yang akan menyebabkan sejumlah stimuli harus diabaikan agar individu dapat memusatkan perhatiannya pada stimuli tertentu saja. Selanjutnya terdapat strategi. Strategi pemilihan tingkah laku copying individu dalam memberi atensi atau mengabaikan stimuli tersebut menentukan suatu reaksi negatif atau positif dari individu terhadap lingkungannya. Menurut teori kelebihan beban atau environmental load theory yang dikemukakan oleh Cohen pada tahun 1977 dan juga Milgram pada tahun 1970, bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam mengolah stimulus dari lingkungannya. Dan jika kelebihan kapasitas ini terlalu besar, sehingga individu sama sekali tidak mampu dalam menangani kognisinya, maka individu itu bisa mengalami berbagai gangguan kejiwaan, seperti merasa tertekan, bosan, dan juga tidak berdaya. Menurut Cohen, terdapat 4 dasar premis teori dari environmental load theory itu sendiri. Yang pertama, manusia mempunyai kapasitas terbatas dalam memproses informasi. Yang kedua, ketika stimulus lingkungan melebihi kapasitas proses informasi, proses perhatian tidak akan dilakukan secara optimal. Yang ketiga, ketika stimulus sedang berlangsung, maka diperlukan sebuah respon adaptif, yang artinya ketepatan stimulus akan dievaluasi melalui proses pemantauan dan keputusannya dibuat atas dasar respon pemecahan masalah. Lalu yang keempat, jumlah perhatian yang diberikan seseorang tidak konstan sepanjang waktu, tetapi sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya terdapat beberapa penerapan teori, di antaranya gang yang padat penduduk dengan RTH dan juga gang yang padat penduduk tanpa RTH. Selanjutnya terdapat penerapan teori antara distrik yang padat pengunjung dan juga pertokoan dengan pertokoan yang padat akan gedung-gedung tinggi. Lalu selanjutnya yaitu penerapan teori dari gedung-gedung yang dibangun meninggi, yang tidak melebar, serta apartemen dan hotel yang berukuran kecil. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang saya paparkan kali ini. Terima kasih.